Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Jangan lupa tuliskan asal kalian di kolom komentar ya. Sebelum menyimak kisahnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat dan semoga menjadi amal jariah. Los Angeles, kota yang dikenal sebagai simbol kemewahan dan kesibukan, menyambut pagi itu dengan rutinitasnya yang biasa. Langit cerah memayungi gedung-gedung tinggi, jalanan dipenuhi kendaraan yang melaju sibuk, dan suara hiruk-pikuk kota terdengar di mana-mana. Di sebuah lingkungan yang tenang, seorang anak kecil bernama Azam duduk di depan rumahnya, menikmati coklat favoritnya dengan penuh rasa puas. Los Angeles, kota yang tak pernah tidur, dikenal dunia sebagai pusat hiburan, seni, dan kemewahan. Dari sudut-sudut kota yang dipenuhi dengan papan reklame raksasa, hingga jalanan yang dipadati mobil mewah, ada denyut kehidupan yang terasa tak pernah melambat. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, memancarkan kesan bahwa inilah pusat dunia modern. Namun, di balik ramaian itu, ada sisi lain dari kota ini, sudut-sudut kecil yang masih tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Pagi itu, langit Los Angeles bersih tanpa celah. Matahari terbit dengan warna jingga yang indah, seolah-olah menyapa setiap sudut kota. Udara pagi membawa aroma khas beton yang dipanaskan sinar matahari, bercampur dengan wangi kopi dari kedai-kedai kecil di pinggir jalan. Burung-burung berkicau riang, melengkapi harmoni pagi yang damai. Di sebuah lingkungan yang tenang, di luar jangkauan gedung-gedung pencakar langit, ada seorang anak kecil bernama Azam. Ia duduk santai di depan rumahnya, di sebuah bangku kayu tua yang sudah mulai pudar warnanya. Di tangannya, sepotong coklat favoritnya mencair perlahan karena kehangatan pagi. Setiap gigitan terasa seperti hadiah kecil di pagi yang sempurna itu. Matanya yang polos mengamati lingkungan sekitarnya, menyerap keindahan sederhana yang mungkin luput dari perhatian orang dewasa. Di atas kota, seekor burung melayang tenang di angkasa, seolah menikmati kebebasan yang jarang dirasakan di dunia penuh hiruk-pikuk ini. Azam memperhatikan burung itu sambil mengunyah coklatnya. Matanya yang polos penuh rasa ingin tahu. Pagi itu terasa begitu damai. Seperti tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganggu keindahan hari itu. Di tengah langit biru cerah, seekor burung melayang dengan anggun. Sayapnya mengepak perlahan, membawa tubuh kecilnya melintasi cakrawala. Burung itu tampak begitu bebas, tidak terikat oleh apapun. Ia terbang melawan angin ringan yang bertiup di atas kota, seolah-olah ia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengabaikan hiruk-pikuk di bawahnya. Azam memperhatikan burung itu dengan penuh rasa penasaran. Baginya, burung itu tampak seperti simbol kebebasan. Sesuatu yang mungkin belum ia pahami sepenuhnya, tetapi dapat ia rasakan. Dalam dunia anak kecil seperti Azam, segalanya terlihat ajaib. Bahkan burung yang terbang tinggi di angkasa pun mampu membangkitkan rasa takjub yang mendalam. Azam menggigit coklatnya perlahan, menikmati rasa manis yang meleleh di mulutnya sambil terus menatap burung itu. Pikiran-pikirannya melayang, mencoba membayangkan seperti apa rasanya menjadi burung. Pagi itu, bagi Azam, adalah definisi kesempurnaan. Langit yang bersih, udara yang segar, coklat yang manis, dan burung yang melayang dengan anggun di atasnya. Namun, keheningan pagi itu tiba-tiba terpecahkan oleh suara ledakan besar yang menggema. Azam tersentak, coklat di tangannya hampir terjatuh. Dia menoleh dengan cepat ke arah suara tersebut, matanya melebar saat melihat gumpalan asap hitam membubung tinggi dari kejauhan. Tanpa peringatan, suara ledakan besar menggelegar, memecah keheningan pagi yang damai. Suaranya begitu keras, seperti gemuruh petir yang datang tiba-tiba dari langit yang cerah. Azam, yang tenggelam dalam dunianya sendiri, terlonjak kaget. Tangannya yang memegang coklat gemetar, hampir menjatuhkan sisa makanan manis itu ke tanah. Ia menoleh ke arah sumber suara, dan apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Dari kejauhan, gumpalan asap hitam tebal mulai membubung ke langit. Awalnya hanya garis tipis, tetapi dengan cepat berubah menjadi awan gelap yang menyelimuti cakrawala. Asap itu seperti luka yang merusak kesempurnaan pagi yang tadi terasa begitu indah. Hatinya berdegup kencang, rasa takut mulai merayap masuk. Dalam pikiran Azam, ledakan itu terasa seperti sesuatu yang asing, sesuatu yang mengancam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi,
Tetapi instingnya mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang baik. Dalam hitungan detik, api mulai terlihat. Awalnya kecil, hanya titik merah yang jauh, tetapi kemudian menjalar dengan cepat, memakan apa saja yang dilaluinya. Asap tebal mulai menggulung langit cerah yang sebelumnya biru bersih. Tidak butuh waktu lama sebelum Azam melihat api pertama kali. Dari tempatnya berdiri, ia melihat sebuah titik merah kecil di kejauhan, seperti lampu yang menyala di tengah kegelapan. Tetapi titik itu tidak diam. Dalam sekejap, ia tumbuh dan menjalar, berubah menjadi lidah-lidah api yang ganas. Api itu bergerak cepat, seperti makhluk hidup yang lapar, melahap segala sesuatu yang ada di jalannya. Bangunan, pohon, bahkan jalanan, semuanya terselimuti oleh warna oranye dan merah yang membakar. Asap hitam tebal terus mengepul, bergulung-gulung ke atas, menutupi langit yang tadi cerah dengan warna kelabu yang mencekam. Azam tidak bisa mengalihkan pandangannya. Api itu tampak seperti sesuatu yang hidup, sesuatu yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ia bisa merasakan panasnya meskipun ia berada jauh dari pusat kebakaran. Angin yang tadinya sejuk kini membawa aroma hangus yang menusuk hidung, menyadarkannya bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Matahari yang tadinya bersinar terang perlahan-lahan menghilang di balik selimut asap yang menyesakkan. Langit berubah kelabu, seperti kota ini tiba-tiba tenggelam dalam bayang-bayang kegelapan. Azam merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang mulai merayap di hatinya. Matahari pagi yang sebelumnya bersinar hangat kini mulai redup. Cahaya keemasan yang biasa menyinari Los Angeles perlahan-lahan terselimuti oleh asap hitam yang terus membubung ke langit. Dunia di sekitar Azam berubah dengan cepat, seperti seseorang yang memadamkan lampu perlahan-lahan. Langit yang biru cerah kini hanya tinggal kenangan. Sebagai gantinya, warna abu-abu mendominasi, seperti kain suram yang menyelimuti kota. Udara yang segar berubah menjadi tebal dan berat, penuh dengan partikel debu dan abu yang beterbangan. Bau hangus yang menyengat semakin kuat, membuat Azam merasa seolah-olah kota ini sedang terkubur dalam bayang-bayang neraka. Tubuh kecil Azam mulai gemetar. Ia tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya. Bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang datang dari dalam dirinya. Ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membuat hatinya terasa mengecil. Ia merasakan napasnya semakin pendek, seolah-olah asap itu tidak hanya melahap kota, tetapi juga keberanian kecilnya. Dengan langkah perlahan, Azam mundur dari tempat duduknya. Dia berdiri, matanya terpaku pada api yang semakin meluas. Api itu merayap dengan ganas, seperti seekor naga yang baru saja bangun dari tidur panjangnya, melahap apapun yang ada di jalannya tanpa ampun. Azam tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang mengerikan itu. Tubuh kecilnya mulai bergerak perlahan, tanpa ia sadari. Ia mundur, langkah demi langkah, menjauh dari bangku kayu yang sebelumnya menjadi tempatnya menikmati pagi yang damai. Coklat yang tersisa di tangannya kini tak lagi menarik perhatian. Ia terlalu terpaku pada api yang terlihat dari kejauhan. Api itu bukan sekadar kobaran biasa. Lidah-lidahnya tampak seperti makhluk hidup yang penuh amarah, merayap cepat seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Setiap benda yang disentuhnya lenyap dalam sekejap, berubah menjadi abu. Bangunan-bangunan yang kokoh runtuh satu persatu, menyerah pada kekuatan liar yang tidak terhentikan. Dalam imajinasi Azam yang penuh fantasi, api itu berubah menjadi seekor naga raksasa. Naga itu bangun dari tidur panjangnya, lapar dan murka, mencari mangsa di kota yang tak berdaya. Ganasnya sulit dibendung. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kehancuran yang menyedihkan. Azam tidak pernah merasa sekecil ini di hadapan sesuatu yang begitu besar dan mengancam. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian Azam. Burung yang tadi terbang tinggi di atas kota, yang seharusnya sudah melarikan diri dari bahaya, tiba-tiba berputar dan terbang kembali menuju pusat kebakaran. Azam yang sudah dipenuhi rasa takut tiba-tiba menyadari sesuatu yang ganjil. Dari sudut matanya, ia melihat burung yang tadi mengarungi langit dengan bebas. Burung itu, yang seharusnya telah melarikan diri jauh dari bahaya, kini melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Bukannya terbang menjauh, burung itu malah berbalik arah. Burung itu melayang rendah, mendekati api yang berkobar. Sayapnya mengepak dengan ritme yang tetap, tidak tergesa-gesa, tetapi penuh tekad. Azam mengerjap, tidak percaya pada apa yang dilihatnya.
Ia tahu naluri alamiah setiap makhluk adalah menjauh dari ancaman, tetapi burung ini melawan logika itu. Seolah-olah ia tidak takut pada api, atau bahkan lebih dari itu, seolah-olah ia dipanggil oleh sesuatu dari dalam kobaran. Hati Azam yang masih polos mulai dipenuhi pertanyaan. Mengapa burung itu kembali? Apa yang membuatnya memilih mendekati bahaya? Ada keanehan dalam pemandangan ini yang membuat Azam merasa bahwa ini bukanlah kebakaran biasa. Burung itu tampak memiliki tujuan yang tidak ia pahami, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Azam terpana. Dia mengikuti gerakan burung itu dengan pandangannya. Burung itu terbang semakin cepat, seolah-olah tahu kemana harus pergi. Tetapi yang aneh, bukannya menjauh dari bahaya, burung itu justru mendekati api yang menyala-nyala dengan penuh keyakinan. Azam berdiri kaku, matanya terpaku pada burung itu. Gerakannya begitu anggun, namun penuh makna. Burung itu terbang lebih cepat daripada sebelumnya, seperti seseorang yang sedang terburu-buru menuju tempat yang sudah ditentukan. Setiap kepakan sayapnya tampak penuh dengan tekad, seolah-olah ia benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan. Api yang menyala-nyala, yang bagi manusia adalah ancaman besar, tampaknya tidak memiliki arti apapun bagi burung itu. Burung itu terus mendekat, tidak terpengaruh oleh gelombang panas yang memancar dari kobaran api. Ada kepercayaan yang aneh terpancar dari gerakannya, sesuatu yang membuat Azam merasa bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar burung biasa. Dalam diam, Azam mulai merasa bingung. Hatinya ingin berteriak memperingatkan burung itu untuk menjauh. Tetapi logikanya mengatakan bahwa burung itu tidak bisa mendengar, apalagi memahami ketakutannya. Burung itu terus terbang, menembus gelombang asap dan udara panas, melaju menuju inti kebakaran dengan keberanian yang hampir tidak masuk akal. Mengapa burung itu tidak takut? Azam bertanya-tanya dalam hati. Perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Ada sesuatu yang misterius tentang burung itu, sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Seolah-olah burung itu dipanggil oleh api. Azam berdiri di tempatnya dengan bingung. Pertanyaan-pertanyaan mulai memenuhi pikirannya. Mengapa burung itu tidak takut seperti dirinya? Apa yang membuat burung itu seolah tidak terpengaruh oleh ancaman yang jelas terlihat? Semakin lama ia memikirkan hal ini, semakin ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Burung itu tampak seperti makhluk yang bukan dari dunia ini. Cara ia terbang menuju api bukan hanya berani, tetapi juga seperti memiliki tujuan yang jelas. Azam mulai berpikir bahwa burung itu bukanlah makhluk biasa, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ada perasaan aneh yang menyelimuti hati Azam, seperti ada kekuatan yang tidak terlihat sedang bermain di belakang semua ini. Api itu tampak seperti pemanggil, dan burung itu adalah jawabannya. Semua ini tidak masuk akal, tetapi Azam tidak bisa melepaskan pikiran tersebut dari benaknya. Ia merasa bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya sebagai seorang anak kecil. Burung itu terus mendekati api, terbang dengan anggun meski panas dan ancaman bahaya mengelilinginya. Azam berdiri diam, matanya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Jantungnya berdegup kencang, dan perasaan aneh semakin kuat di dadanya. Burung itu kini sudah berada sangat dekat dengan api. Tubuhnya yang kecil terlihat begitu kontras dengan kobaran besar yang ganas di bawahnya. Panas yang menjalar seharusnya sudah cukup untuk membuat makhluk manapun melarikan diri, tetapi burung itu tidak bergeming. Gerakannya tetap anggun, seperti tarian di atas panggung yang berbahaya. Azam berdiri membeku di tempatnya. Kakinya seperti tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Matanya terpaku pada burung itu, mengikuti setiap gerakannya tanpa henti. Dalam hatinya, ada ketakutan, keheranan, dan rasa kagum yang bercampur menjadi satu. Jantungnya berdegup kencang, hampir seperti mencoba memberi peringatan bahwa ia sedang berada di tengah sesuatu yang luar biasa. Perasaan aneh semakin membebani dada Azam. Ia tidak tahu apa yang sedang ia saksikan, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah hal biasa. Pemandangan ini seperti terbungkus dalam misteri yang dalam, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Burung itu terus terbang, dan Azam hanya bisa berdiri diam, menyaksikan dengan penuh rasa penasaran dan ketakutan. Kebakaran itu semakin meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, api telah melahap bangunan-bangunan di sekitar lokasi ledakan. Sirene meraung di mana-mana, dan petugas pemadam kebakaran berusaha keras untuk mengendalikan situasi.
Seperti monster buas yang tak terhentikan, api terus menjalar ke segala arah. Setiap menit yang berlalu membawa kehancuran baru. Bangunan-bangunan tinggi yang dulunya menjadi simbol kemegahan kota kini runtuh satu persatu, tak berdaya melawan panas yang tak tertahankan. Tembok-tembok yang kokoh berubah menjadi abu, dan kaca-kaca jendela pecah dengan suara yang memekakkan telinga. Suara sirene mulai menggema di seluruh kota, mengisi udara yang sebelumnya dipenuhi oleh suara kicauan burung dan deru kendaraan. Mobil-mobil pemadam kebakaran melaju dengan tergesa-gesa, mencoba menembus asap tebal yang menyelimuti jalanan. Para petugas pemadam terlihat bekerja tanpa henti, menyemprotkan air ke kobaran api yang seakan tidak pernah habis. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, api itu tampak terlalu besar, terlalu ganas untuk bisa dikendalikan. Azam mendengar jeritan samar dari kejauhan, suara orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri. Ada campuran rasa takut dan putus asa dalam suara-suara itu. Semua ini menambah suasana mencekam yang kini menyelimuti Los Angeles. Kota ini, yang biasanya penuh dengan cahaya dan kehidupan, perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan dan kehancuran. Namun, angin yang kencang memperburuk keadaan. Api terus merayap ke segala arah, mengancam setiap sudut kota. Asap tebal semakin menutupi langit, membuat siang hari tampak seperti malam yang gelap dan mencekam. Angin mulai bertiup lebih kencang, seakan-akan ia adalah sekutu dari api yang membara. Tiupan angin itu membawa percikan-percikan api ke tempat-tempat yang jauh, menyalakan kobaran baru yang tak terduga. Api yang sebelumnya terkonsentrasi di satu tempat kini menyebar dengan cepat, merayap ke gedung-gedung yang awalnya dianggap aman. Langit yang tadinya biru cerah kini benar-benar berubah kelam. Gumpalan asap hitam terus membubung, menutupi matahari sepenuhnya. Siang hari yang biasanya hangat dan terang berubah menjadi gelap gulita. Suasana ini seperti mimpi buruk yang hidup, membuat kota terasa seperti tempat yang tidak lagi dikenali. Azam merasakan beratnya udara yang penuh dengan asap dan abu. Nafasnya terasa sesak, dan aroma hangus dari bangunan yang terbakar semakin kuat. Setiap tiupan angin membawa suara-suara baru, derak kayu yang terbakar, suara kaca pecah, dan desis api yang melahap apa saja di jalannya. Dunia yang ia kenal tampak menghilang, digantikan oleh kekacauan yang menakutkan. Azam merasa napasnya semakin berat karena asap yang mulai mendekati tempat tinggalnya. Dia tahu dia harus segera masuk ke dalam rumah, tetapi rasa penasarannya pada burung itu menahannya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Asap itu kini mulai merayap mendekat, menyelimuti jalanan dan area sekitar rumah Azam. Udara yang segar dan nyaman tadi pagi telah berubah menjadi tebal dan menyiksa. Azam merasa dadanya sesak, dan setiap tarikan napasnya dipenuhi oleh bau asap yang menyengat. Namun, meskipun tubuhnya mulai bereaksi pada ancaman nyata di sekitarnya, pikirannya masih terpaku pada burung itu. Naluri Azam mengatakan bahwa ia harus segera masuk ke dalam rumah, mencari perlindungan dari bahaya yang terus mendekat. Tetapi ada sesuatu yang menahan langkahnya. Rasa ingin tahunya pada burung itu terlalu kuat untuk diabaikan. Di tengah kekacauan yang terjadi, burung itu tetap terbang dengan tenang, seperti memiliki tujuan yang pasti. Azam berdiri di depan rumahnya, ragu-ragu antara pergi atau tetap tinggal. Rasa takut dan penasaran saling bertarung dalam pikirannya. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa burung itu tampak begitu tidak terganggu oleh api yang melahap segalanya. Tetapi setiap detik yang berlalu, bahaya semakin dekat, dan ia tahu bahwa waktu untuk memutuskan hampir habis. Burung itu, yang masih terbang di atas api, tampak tidak terpengaruh oleh panasnya. Pergerakannya begitu anggun, hampir seperti tarian. Azam merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang seolah melibatkan kekuatan di luar pemahamannya. Di tengah kekacauan yang tak terkendali, burung itu tetap terbang di atas api, melayang dengan anggun di antara asap yang mengepul. Setiap gerakan sayapnya terlihat begitu teratur, seperti bagian dari tarian yang indah namun penuh misteri. Panas yang menyengat tidak memengaruhinya, dan ancaman kobaran api tampak seperti sesuatu yang tidak berarti baginya. Azam memperhatikan burung itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia kagum pada ketenangan dan keberanian burung itu. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah burung itu bukan hanya makhluk biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Pikiran Azam dipenuhi oleh pertanyaan. Mengapa burung itu ada di sana?
Apa yang membuatnya begitu berbeda dari semua makhluk lain yang melarikan diri dari bahaya? Ada perasaan bahwa burung itu memiliki hubungan dengan api, hubungan yang tidak terlihat tetapi begitu nyata. Azam merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia, sesuatu yang penuh misteri. Apakah burung itu bagian dari api? Pikir Azam. Pikiran itu membuatnya merasa ngeri sekaligus kagum. Api yang meluas ini bukanlah kebakaran biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang seolah memiliki kekuatan dan tujuan tertentu. Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di kepala Azam. Ia mulai membayangkan bahwa burung itu bukan hanya makhluk biasa, melainkan sesuatu yang memiliki hubungan langsung dengan api. Mungkinkah burung itu adalah bagian dari api? Atau lebih dari itu, mungkinkah burung itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berada di luar batas logika? Pikiran ini membuat Azam merasakan dua hal sekaligus. Rasa takut yang mencekam, dan rasa kagum yang dalam. Ia merasa ngeri memikirkan bahwa burung itu mungkin adalah perwujudan dari kekuatan yang sedang menghancurkan kota ini. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa menahan rasa kagumnya pada keberanian dan ketenangan burung itu di tengah kekacauan yang begitu besar. Kebakaran ini, pikir Azam, bukanlah kebakaran biasa. Api ini tampak seperti makhluk hidup, memiliki tujuan yang jelas dan kekuatan yang sulit dihentikan. Burung itu, entah bagaimana, tampak menjadi bagian dari kekuatan tersebut. Tetapi apa hubungan sebenarnya? Azam tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia sedang menjadi saksi dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia pahami sepenuhnya. Dalam hitungan menit, api itu telah mencapai pemukiman yang sebelumnya dianggap aman. Petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti, tetapi api sepertinya tidak bisa dihentikan. Angin kencang terus memperburuk keadaan, membuat api melompat dari satu bangunan ke bangunan lainnya dengan mudah. Api itu terus merajalela, melahap kota dengan kecepatan yang membuat segalanya terasa tak terkendali. Azam hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, bagaimana api yang awalnya terlihat jauh kini telah mencapai pemukiman yang berada tidak terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Rumah-rumah yang tadinya berdiri kokoh di kawasan itu mulai terbakar. Atap-atapnya runtuh dalam semburan panas yang tidak tertahankan. Petugas pemadam kebakaran tampak seperti prajurit dalam pertempuran tanpa akhir. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi, menyemprotkan air dari selang-selang besar yang tampak kecil dibandingkan kobaran api yang membesar. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, api itu seolah memiliki nyawa sendiri. Angin yang bertiup kencang menjadi sekutu api, membawa percikan-percikan kecil yang langsung menyalakan bangunan baru di sekitarnya. Azam melihat bagaimana api itu melompat dari satu tempat ke tempat lain, hampir seperti tangan-tangan yang tak terlihat, menjangkau apapun yang ada di dekatnya. Setiap kali petugas berhasil memadamkan satu titik, titik lain muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Api ini tidak seperti api biasa. Azam merasakan ada sesuatu yang menggerakkannya, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Azam mulai merasa cemas. Dia tahu keluarganya harus segera pergi dari sini. Untungnya, petugas pemadam datang tepat waktu dan membantu mereka keluar dari area berbahaya. Azam, meskipun merasa lega, tidak bisa mengalihkan pikirannya dari burung itu. Hati Azam berdebar kencang. Ia mulai merasakan ancaman nyata yang semakin mendekat. Asap yang tadi hanya terlihat di kejauhan kini telah menyelimuti udara di sekitarnya. Bau hangus semakin tajam, membuatnya sulit bernapas. Ia tahu keluarganya harus segera meninggalkan tempat itu sebelum semuanya terlambat. Ayah dan ibunya bergegas mengemas barang-barang penting. Suara sirene terdengar semakin dekat, dan sesekali terdengar suara peringatan dari megafon yang digunakan oleh petugas. Petugas pemadam kebakaran akhirnya tiba di lingkungan tempat Azam tinggal, mengetuk pintu-pintu rumah untuk memastikan semua orang dievakuasi. Salah satu dari mereka dengan cepat mengarahkan keluarga Azam ke jalur aman, menjauh dari api yang semakin dekat. Namun, meskipun Azam merasa lega karena ia dan keluarganya berhasil keluar dari bahaya, pikirannya tetap terfokus pada burung itu. Di tengah semua kekacauan ini, burung itu tetap menjadi misteri yang tidak bisa ia abaikan. Dalam kepalanya, ia terus bertanya-tanya, mengapa burung itu terbang mendekati api? Apa yang sedang ia lakukan? Dan mengapa ia tampak begitu tenang di tengah kehancuran ini? Saat Azam dan keluarganya menjauh dari tempat kebakaran, dia menoleh sekali lagi ke arah api. Burung itu masih ada di sana, melayang di atas kobaran api,
seolah menjadi bagian dari kekacauan itu. Azam dan keluarganya berjalan dengan langkah tergesa-gesa, mengikuti arahan petugas untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Tetapi rasa penasaran dalam diri Azam begitu kuat, hingga ia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Ia ingin melihat apa yang sedang terjadi dengan burung itu. Ketika ia menoleh, pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya semakin diliputi oleh keheranan. Burung itu masih ada di sana, terbang rendah di atas kobaran api. Sayap-sayapnya mengepak perlahan, hampir seperti ia menari bersama api yang melahap segalanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan melarikan diri. Bagi Azam, burung itu tampak seperti bagian dari kebakaran itu sendiri, seperti makhluk yang hidup bersama api, bukannya melawan atau takut padanya. Ada sesuatu yang begitu misterius tentang burung itu, sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bahkan ketika ia terus berjalan menjauh, bayangan burung itu tetap melekat di benaknya. Pemandangan itu terukir jelas dalam ingatan Azam. Burung itu, api yang melahap kota, dan langit kelabu yang menyesakan. Dia tahu apa yang dia saksikan bukan hanya sekadar kebakaran biasa. Ada misteri yang belum terpecahkan, sesuatu yang sepertinya tidak akan pernah dia lupakan. Hari itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam benak Azam. Bahkan ketika ia dan keluarganya telah berada di tempat yang aman, pikirannya terus memutar ulang pemandangan yang baru saja ia saksikan. Kobaran api yang melahap kota dengan ganas, asap tebal yang menggulung langit, dan burung yang terbang anggun di tengah semua itu. Azam merasa bahwa apa yang ia saksikan lebih dari sekadar peristiwa kebakaran besar. Ada elemen lain yang ia tidak pahami, sesuatu yang terasa melampaui batas logika. Burung itu, dengan gerakannya yang tenang di tengah kekacauan, seperti membawa pesan yang tidak bisa ia terjemahkan. Setiap kali ia menutup matanya, pemandangan itu kembali muncul, seolah-olah ingin mengingatkannya bahwa ia adalah saksi dari sesuatu yang luar biasa. Azam tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan hari ini. Api itu, langit yang kelabu, dan burung misterius itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di ingatannya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Azam. Kebakaran yang melanda Los Angeles meninggalkan bekas mendalam, tidak hanya di kota, tetapi juga di hatinya. Dia tidak tahu apa arti burung itu, atau apa hubungannya dengan kebakaran. Namun, dia tahu satu hal pasti, ada kekuatan yang lebih besar sedang bermain di balik semua ini, dan dia telah menjadi saksi dari sesuatu yang tidak biasa. Setelah kebakaran itu berhasil dipadamkan berhari-hari kemudian, kota Los Angeles tidak lagi sama. Bangunan-bangunan yang terbakar menyisakan reruntuhan, dan jalanan yang dulunya penuh kehidupan kini berubah menjadi ladang abu. Kehancuran itu begitu nyata, tetapi di baliknya, ada hal yang lebih abstrak yang tetap membayangi pikiran Azam. Burung itu menjadi simbol dari misteri yang tidak terpecahkan dalam hidupnya. Apa yang ia lihat hari itu terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan di luar pemahaman manusia. Burung itu mungkin hanya makhluk kecil, tetapi gerakannya, keberaniannya, dan kehadirannya di tengah api meninggalkan kesan yang mendalam pada hati Azam. Hari itu menjadi momen di mana Azam menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan. Ada misteri, ada keajaiban, dan ada kekuatan yang lebih besar yang terkadang hanya bisa dirasakan, bukan dipahami. Dan meskipun ia tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi hari itu, ia tahu bahwa ia telah menjadi saksi dari sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang akan terus hidup dalam ingatannya selama-lamanya.